Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar SKI yaitu pelajaran yang ke-8 yaitu tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertafakur. Sebagai keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu kakeknya menyediakan air zam-zam bagi orang yang datang mengunjungi Ka'bah untuk memuja berhala. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengikuti pemujaan. Nabi Muhammad SAW sangat sedih melihat perbuatan orang-orang yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur atau mengasingkan diri untuk merenung dan menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Gua Hira terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur selama beberapa jam saja. Akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur. Tujuan Nabi Muhammad bertafakur adalah agar ia bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak usia remaja, Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang yang suka bermabuk-mabukan, foya-foya, dan berjudi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad SAW benar-benar suci. B. Turunnya wahyu yang pertama. Nah, ini gambar Gua Hira ini ada di puncak gunung. Ini kalau mau ke sini itu naik dulu anak-anakku, naik sampai puncak, kemudian turun sedikit baru sampai di Gua Hira ini. Nah, Pak Fauzan doakan mudah-mudahan kalian semuanya diberi rezeki oleh Allah yang banyak, bisa ziarah, umroh, dan bisa berkunjung ke Gua Hira ini. Harus naik gunung ini harus memerlukan tenaga yang banyak. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi ada keanehan di dalam Gua Hira. Waktu itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Mohon maaf ini Hijriyah anak-anakku. Hijriyah ya, yang bawah ini Masehinya. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, bacalah atau iqra begitu. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril makin mempererat rangkulannya dan mengulangi perintahnya. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali. Malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad menirukan bacaan itu. Hatinya bergetar. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan kondisi badan yang kedinginan dan menggigil. Nabi Muhammad segera menemui istrinya Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Setelah merasa tenang, barulah Nabi Muhammad bercerita kepada istrinya Khadijah mengenai kejadian yang baru saja dialaminya.
Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya yang bernama Warokoh bin Naufal. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Khadijah menceritakan kejadian yang baru saja dialami suaminya. Setelah mendengar cerita Khadijah, Warokoh berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu, sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu dan membuangmu. Sungguh jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu," kata Warokoh. Meskipun khawatir, Nabi Muhammad menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Warokoh bin Naufal. Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Kemudian turunnya wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Warokoh bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Nabi Muhammad sangat gelisah. Di saat gelisah dan takut itu, tiba-tiba terdengar suara malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Suatu ketika beliau sedang berjalan. Pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjembab. Akibatnya Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kalau yang pertama tadi surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai ayat 5 di situ. Yang pertama tadi surah Al-Alaq. Kemudian yang wahyu kedua ini surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir gitu. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau, Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dengan turunnya tersebut, surat Al-Mudaththir, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada seluruh umat manusia. Tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, terdapat khotamun nubuwah yang berada di pundak Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, terdapat batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian 3, ru'yah shadiqah, yaitu mimpi yang benar selama 6 bulan sebelum turunnya wahyu yang pertama. Kemudian yang keempat, lebih senang menyendiri, merenung,
dan beribadah di Gua Hira. D. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun, dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad SAW agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah, istrinya sendiri. Ia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian disusul Ali bin Abi Thalib. Kemudian sepupu Nabi Muhammad SAW yang berusia 10 tahun. Ia adalah pemuda Muslim yang pertama. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW disebut as-sabiqunal awwalun. Yang pertama Khadijah, kemudian kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Abu Bakar As-Siddiq, keempat Utsman bin Affan, 5 Zubair bin Awam, 6 Abdurrahman bin Auf, 7 Sa'ad bin Abi Waqqas, 8 Tolhah bin Ubaidillah, 9 Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 Arqam bin Abil Arqam, ini Arqam ya ini, 11 Zaid bin Harisah atau bekas budak yang diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-12 Ummu Aiman, pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus orang yang merawat Nabi Muhammad di saat kecil. As-sabiqunal awwalun artinya orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surat apa? Surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah ini. Mula-mula ia mengundang kerabat dan beberapa orang yang terpandang dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Awalnya ajaran Nabi Muhammad SAW ini ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan Abu Lahab sang paman menentang keras. Namun dengan kesabaran dan semangat berjuang yang tinggi, ajaran ini lama-kelamaan bisa diterima di kalangan orang. Demikian anak-anakku, pelajaran SKI pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada tugas dari Pak Guru melalui Google Form ya. Dikerjakan sama nanti tugas K4 yang ada di modul itu nanti dikerjakan di homework atau formatif kemudian dikumpulkan ke sekolah.